Jadi, ada video tentang seorang pria yang melatih burung peliharaannya untuk terbang di jalan dan mengumpulkan koin serta uang kertas, lalu membawanya kembali ke laci. Video yang menarik untuk ditonton. Di satu sisi, ini adalah bentuk pendapatan pasif, dan orang-orang mencoba menirunya di dunia nyata dengan berpikir cara kerjanya sama. Mereka menghabiskan ribuan dolar untuk program yang menjual formula ajaib untuk membangun mesin uang impian mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah menyalakannya, duduk santai, dan uang akan segera mengalir masuk saat mereka minum-minum di pantai di Bali. Seperti yang Anda duga, bukan seperti itu cara kerjanya. Dalam video ini, kami akan menguraikan apa sebenarnya arti pendapatan pasif agar Anda tidak terjebak dalam perangkap yang sama. Selamat datang di Alux. Masalah dengan pendapatan pasif. Ketika Robert Kiyosaki menerbitkan Rich Dad Poor Dad pada tahun 1997, buku itu adalah salah satu buku terbaik tentang pendidikan keuangan di pasaran. Buku itu adalah tempat yang bagus untuk memulai bagi orang-orang yang ingin mendidik diri mereka sendiri. Dan kami benar-benar merekomendasikannya beberapa kali. Kami masih memiliki salinannya. Premis utama buku ini adalah bahwa orang miskin dan kelas menengah bekerja demi uang, sementara orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Meskipun secara teknis hal itu benar, namun hal itu tidak menggambarkan gambaran yang utuh. Frasa membuat uang bekerja untuk Anda sama menariknya dengan menipu. Frasa ini mengasumsikan bahwa A. Anda memiliki banyak uang tunai dan B. Ada peluang di mana-mana untuk melipat gandakan uang Anda 10x lipat dengan usaha yang sangat minimal. Gagasan Kiyosaki tentang pendapatan pasif tidak terjangkau bagi orang-orang yang bangkrut atau mereka yang memiliki skor kredit yang buruk. Itu bukan nasihat yang buruk, hanya saja itu tidak berlaku bagi kebanyakan orang. Selama bertahun-tahun, orang-orang mulai benar-benar tertarik pada skema pendapatan pasif ini. Dalam pikiran mereka, ini adalah solusi yang sempurna, terlalu bagus untuk diabaikan. Lakukan sedikit sekarang dan hasilkan uang saat Anda tidur selama sisa hidup Anda. Namun seperti semua hal dalam hidup, jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu. Jadi, mari kita lihat definisinya. Pendapatan pasif adalah aliran pendapatan dari sumber yang tidak Anda ikuti secara aktif. Dengan kata lain, tidak melakukan apapun dan uang datang kepada Anda. Definisi ini entah bagaimana samar dan longgar karena istilah tersebut sebagian besar dipromosikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan regulator negara tidak dapat memutuskan apa sebenarnya arti pendapatan pasif dan bagaimana cara mengenakan pajaknya. Industri pendidikan keuangan daring adalah industri bernilai miliaran dolar yang sebagian besar didasarkan pada omong kosong dan janji-janji palsu. Dengan kata pendapatan pasif sebagai permata mahkotanya, industri ini memiliki semua bahan yang tepat yang dibutuhkan. Tidak diperlukan pengalaman, bekerja dari kenyamanan rumah Anda dan siapapun dapat melakukannya. Namun agar tidak tertipu oleh mimpi-mimpi palsu, pertama-tama Anda perlu memahami cara kerja pendapatan pasif. Satu-satunya pendapatan pasif yang nyata. Sebenarnya hanya ada dua aliran pendapatan yang sangat mirip dengan definisi pendapatan pasif. Pertama, investasi, dan kedua, real estate. Itu saja. Ini adalah dua hal yang akan memberi Anda pendapatan dengan keterlibatan minimal di pihak Anda. Dan bahkan segmen tersebut penuh dengan penipu. Lihat saja bagian komentar YouTube selama beberapa bulan terakhir. Penuh dengan penipu yang mempromosikan peluang investasi palsu untuk mencuri uang Anda. Kami harap tidak ada seorang pun dari komunitas kami yang tertipu oleh hal itu. Tetapi banyak orang pada umumnya yang tertipu. Dalam hal investasi, hal itu mudah. Anda membeli sebagian saham perusahaan dengan valuasi saat ini dengan harapan perusahaan tersebut akan tumbuh di masa mendatang dan Anda juga akan memperoleh bagian darinya. Kemudian, Anda menjual saham tersebut dengan keuntungan dan hanya itu saja. Sekarang, topik ini jelas memiliki beberapa hal yang lebih mendalam, tetapi itulah premis umumnya. Dalam hal real estate, ia berfungsi dengan dasar yang sama. Anda membeli sesuatu sekarang dengan harapan nilainya akan meningkat di masa mendatang. Anda menjual properti tersebut dengan keuntungan dan hanya itu saja. Ini adalah dua cara untuk menghasilkan pendapatan pasif dengan sedikit atau tanpa keterlibatan dari pihak Anda selain tindakan membeli aset. Hal lainnya bukanlah pendapatan pasif. Sekarang, masalah terbesar dengan frasa pendapatan pasif adalah orang-orang mengacaukannya dengan aliran pendapatan dan bertindak seolah-olah itu sangat mudah dibuat. Pendapatan pasif versus aliran pendapatan. Tidak ada yang namanya aliran pendapatan pasif.
Justru sebaliknya, membangun aliran pendapatan yang baik jauh lebih sulit dan membutuhkan kerja keras. Tidak ada yang akan memberikannya begitu saja. Mari kita lihat penyewaan sebagai contoh. Cara yang paling tidak masuk akal untuk membangun aliran pendapatan adalah dengan membeli properti dan menyewakannya kepada orang lain. Alasan cara ini berhasil adalah karena ada dua sisi mata uang. Pertama, properti Anda akan naik nilainya seiring waktu. Dan kedua, Anda mendapatkan sewa. Namun, hanya karena cara ini tidak masuk akal, tidak berarti cara ini mudah. Anda harus terlebih dahulu memiliki modal yang dibutuhkan untuk membeli properti. Kemudian, Anda perlu pengetahuan tentang pasar perumahan di daerah Anda. Kemudian, Anda harus berinvestasi secara aktif agar siap disewakan. Kemudian, Anda harus mencari tahu pengembalian investasi terbaik untuk menyewakan. Apakah Airbnb bagus di daerah Anda? Apakah mahasiswa secara aktif mencari sewa jangka panjang? Maka, Anda perlu mencari tim untuk mengelola properti tersebut untuk Anda. Daftarnya terus bertambah, jauh lebih panjang dari yang Anda duga. Ini hanyalah versi yang disederhanakan, dan kami mengetahuinya karena kami memiliki beberapa properti dalam portofolio kami. Anda lihat, membangun aliran pendapatan membutuhkan banyak keterlibatan dari Anda, terutama di awal. Ini sangat bertolak belakang dengan pasif. Seiring berjalannya waktu, keterlibatan Anda akan berkurang menjadi sekadar pemeliharaan. Tetapi itu adalah perjalanan yang panjang. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa selama membangun aliran pendapatan ini, Anda tidak akan menghasilkan uang sama sekali, dan butuh waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk memulainya. Sekarang, kami tidak ingin menakut-nakuti Anda dengan ini. Kami hanya ingin membantu Anda memahami cara kerja berbagai hal. Jadi, Anda tidak akan terjebak dalam perangkap yang sama seperti yang dialami banyak orang lainnya setiap hari. Sekarang, selanjutnya, mari kita lihat jenis-jenis aliran pendapatan dan cara membangunnya. Pendapatan dan cara membangunnya. Kami ingin membaginya menjadi 3 bagian agar lebih mudah dipahami. Jadi, yang pertama adalah berbasis volume. Ini adalah bentuk aliran pendapatan yang paling dasar dan mencakup semua yang Anda hasilkan untuk pihak ketiga yang menjualnya atas nama Anda. Mari kita ambil contoh situs web stok. Orang-orang membuat konten untuk digunakan orang lain melalui pihak ketiga. Setiap kali seseorang mengunduh konten Anda mendapatkan sebagian dari biayanya. Model ini sangat bergantung pada kuantitas. Jika Anda seorang fotografer, misalnya, Anda akan membutuhkan ratusan dan ratusan foto berkualitas tinggi yang dihosting di situs web ini. Semakin banyak konten yang Anda miliki, semakin besar peluang seseorang untuk membeli sesuatu yang Anda buat, sehingga Anda mendapatkan komisi. Dan karena hampir tidak ada hambatan untuk masuk, Anda akan bersaing dengan fotografer lain yang juga mengunggah ratusan dan ratusan foto. Di negara-negara berpenghasilan rendah dengan sedikit peluang kerja, ini bisa menjadi hal yang sah untuk dilakukan. Namun perlu diingat, sebagian besar situs web menawarkan royalti antara 20 dan 60%. Dan dengan foto yang dijual seharga $1, Anda akan mendapatkan sedikit uang. Kami juga akan menyertakan di sini apapun yang didefinisikan sebagai komisi rendah dan volume tinggi. Kedua, pendapatan bersama premium. Ini berfungsi sama seperti model pertama, tetapi fokus Anda adalah pada kualitas daripada kuantitas. Pikirkan kelas master, tempat para pemimpin industri mengajari siswa seluk-beluk keahlian mereka. Kata kuncinya di sini adalah para pemimpin industri. Tidak ada ruang untuk sampah di sini. Anda benar-benar ahli dalam apa yang Anda lakukan atau Anda keluar. Ini adalah cara yang bagus bagi orang-orang dengan keterampilan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengajar orang lain. Jika Anda benar-benar ahli dalam sesuatu, mengajari orang lain untuk melakukannya adalah langkah selanjutnya yang bagus. Dan ketiga, kepemilikan penuh. Anda membangun produk yang Anda miliki 100% dan menjualnya ke khalayak luas dengan memanfaatkan teknologi. Dengan kata lain, membangun bisnis. Pada akhirnya, bisnis pada dasarnya adalah aliran pendapatan bagi Anda. Dan membangun bisnis adalah hal yang paling jauh dari pasif. Untuk memberi Anda tolok ukur dunia nyata, Anda melakukannya dengan baik jika Anda memiliki sekitar 7 aliran pendapatan yang menghasilkan setidaknya $10.000 sebulan. Dan kami memiliki video terperinci tentang cara membangun aliran pendapatan tambahan, yang dapat Anda tonton selanjutnya dengan mengeklik di sudut kanan atas. Sekarang, beberapa catatan penting untuk diingat dari video ini. Hal yang paling mendekati definisi pendapatan pasif adalah investasi atau real estate. Apapun yang lain disebut aliran pendapatan tambahan dan semuanya membutuhkan banyak pekerjaan, pengetahuan, dan keterampilan untuk menerapkannya. Tidak ada yang namanya aliran pendapatan pasif. Itu bisa dilakukan, dan banyak orang hidup dari berbagai sumber pendapatan. Hambatan untuk masuk memang rendah.
jadi siapapun bisa mencobanya. Jika Anda mencari volume, cari produk dengan komisi terbaik. Kami sarankan minimal 40% dan lakukan pekerjaan dan riset sebanyak yang Anda bisa. Dan jika Anda mencari yang premium, curahkan keringat dan hati Anda untuk pengalaman belajar terbaik yang dapat Anda buat untuk mengajar orang lain. Dan jika Anda mencari bisnis, itu video yang berbeda. Sekarang, sebagai ucapan terima kasih karena telah mengikuti kami sampai akhir, tentu saja kami memiliki bonus pendapatan pasif. Ada satu cara baru untuk mendapatkan pendapatan pasif yang sebenarnya melalui penumpukan kripto. Prosesnya bisa sangat rumit atau sangat sederhana tergantung pada tingkat pemahaman Anda. Cara kerjanya adalah Anda mempertaruhkan koin Anda untuk digunakan dalam memverifikasi dan mengamankan transaksi di blockchain dan Anda mendapatkan persentase hadiah dari waktu ke waktu. Sekarang, kekurangan di baliknya. Pertama, jika Anda tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan riset, kemungkinan besar Anda akan kehilangan semua uang Anda. Kedua, token harus disimpan selama jangka waktu tertentu di mana Anda tidak dapat mengaksesnya. Ketiga, Anda memerlukan jumlah yang layak terlebih dahulu agar imbalannya signifikan. Nah, informasi ini ditujukan bagi mereka yang telah mempelajari kripto dan aktif di pasar. Namun seperti yang telah kami katakan sebelumnya, dibutuhkan sekitar 50 hingga 100 jam untuk mempelajari suatu topik. Jika Anda sangat perlu berinvestasi pada sesuatu, berinvestasilah pada diri Anda sendiri.